Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 54 Surabaya. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Sheila, CGB Angkatan 10 SMP Negeri 54 Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, hari ini kita akan menerima ilmu baru yang akan disampaikan oleh Bu Sheila. Mohon untuk menyimak secara bersama-sama, dan untuk susunan acaranya pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian desiminasi terkait budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Sheila, dan acara yang ketiga doa, dan yang terakhir penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah sosialisasi atau desiminasi terkait penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sheila. Kepada Bu Sheila dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kepada yang terhormat Ibu Bapak Guru SMP Negeri 54 Surabaya beserta TU dan karyawan SMP Negeri 54 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, diseminasi ini untuk pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak saya, yaitu Sheila Dina Kamelia, CGP Angkatan 10 kelas 343 Kota Surabaya. Bapak Ibu, saya tegaskan di sini bukan saya bisa ya Bapak Ibu, bukan saya yang paling bisa, tapi di sini saya hanya menyampaikan atau menyebarkan ilmu yang saya dapat selama menempuh CGP beberapa bulan ini, yaitu dari modul 1.4. Jadi dari beberapa bulan ini akan saya sampaikan, akan saya tularkan, dan harapannya nanti adalah semoga budaya positif ini dapat diterapkan dengan baik di SMP Negeri 54 Surabaya. Oke, sebelum ke inti, saya tanya dulu Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa? Seperti apa budaya positif itu Bapak Ibu? Ya, Bu Ina? Budaya yang melakukan hal-hal positif di sana. Contohnya seperti apa? Contohnya salam saling sapa. Contohnya salam saling sapa. Apalagi yang lain? Nah, Pak Kavi mau apa? Budaya positif itu kalau menurut saya itu adalah pembiasaan yang baik yang diterapkan selama ini di sekolah kita, seperti pembiasaan sholat duha dan lain-lain. Benar sekali ya Bapak Ibu. Sebenarnya budaya positif itu adalah budaya, dilihat dari budaya adalah suatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang atau setiap hari dilakukan. Nah, sebenarnya di sekolah kita sudah banyak sekali menerapkan budaya positif seperti yang tadi dikatakan sama Bu Ina, ada saling sapa yang sudah ada setiap hari, yaitu ada penerapan 3S yang tiap hari dilakukan oleh Bapak Ibu beserta siswa. Dan juga ada pembiasaan sholat duha yang nantinya itu bertujuan untuk membentuk akhlak siswa. Nah, itu yang disebut adalah budaya positif. Pembentukan budaya bagi guru dan siswa.
Nah, sebenarnya budaya positif ini bukan hanya untuk Bapak Ibu guru, tetapi juga untuk siswa. Dan di sini saya melakukan diseminasi ini berharap nantinya Bapak Ibu guru juga dapat menularkan kepada siswa. Karena budaya positif ini adalah salah satu dari hal yang dapat memotivasi siswa dari dalam diri mereka. Bagaimana memotivasi mereka membentuk karakter mereka yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara dan juga dapat penerapan dalam profil pelajar Pancasila, yaitu membentuk karakter siswa dari karakter mandiri, akhlak mulia. Nah, itu yang tujuannya nanti bisa diterapkan di SMP Negeri 54. Oke. Nah, di sini konsep inti budaya positif. Ini ada inti materi yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Dan yang keenam adalah posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwasanya sekarang dulu ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan sekarang sudah ada paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, menurut Bapak Ibu yang sudah sekarang Bapak Ibu lakukan ini, apakah masih menggunakan paradigma lama atau sudah menggunakan paradigma baru? Yang sekarang ini Bapak Ibu lakukan di kelas masing-masing seperti apa? Campur, oke. Tergantung kondisi ya Bapak Ibu, oke. Nah, sebenarnya sekarang saya tanya lagi, pembelajaran yang berpusat pada guru itu sepertinya seperti apa sih biasanya pembelajarannya? Oke, terus? Hanya guru yang aktif ya Bapak Ibu di situ. Kalau misalkan pembelajaran berpusat pada guru. Tetapi kalau sekarang ini dengan paradigma baru, pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa yang lebih aktif, di mana siswa yang lebih memegang waktu di situ untuk pembelajaran. Mereka bisa mengekspresikan apapun yang mereka bisa. Jadi kita di situ hanya sebagai apa ya, yang pemimpin saja. Kita hanya sebagai fasilitator saja dalam pembelajaran itu. Kalau dulu kita yang menerangkan semuanya, pembelajaran 1 jam, gurunya yang menerangkan. Kalau sekarang karena sudah berpusat pada siswa, jadi kita hanya sebagai fasilitator saja. Siswalah yang lebih banyak berperan. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwasanya anak-anak itu kan memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Jadi kita harus tahu kondisi siswa itu bagaimana anak-anak yang mereka butuhkan. Apa mereka itu belajarnya itu dari kinestetik, atau mereka itu belajarnya itu harus audio. Nah, seperti itu. Jadi berbeda-beda. Jadi kita harus paham siswa itu kebutuhannya seperti apa. Jadi kita harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi agar nantinya kita dapat membentuk siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Nah, dulu kita kan melihat guru itu dapat mengontrol murid. Sebenarnya itu adalah hanya sebuah ilusi. Dalam arti apa? Sebenarnya bukan guru yang dapat mengontrol murid, tetapi murid sendirilah yang dapat mengontrol dirinya. Jadi di sini yang terjadi adalah mereka harus memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya. Jadi mereka mau menjadi apa, mereka mau berubah, itu tergantung dari diri siswa sendiri.
Contohnya, mungkin di sini yang dimaksud dengan ilusi guru mengontrol murid ini adalah terkadang kan kita merasa, oh kita sudah bisa merubah si A yang dulunya malas belajar menjadi bisa belajar dan rajin. Nah, sebenarnya itu bukan kita yang dapat mengontrol siswa, bukan kita yang berubah, tetapi dari dirinya sendiri. Itu hanya adalah sebuah ilusi yang terlihat guru dapat merubah siswa. Harusnya siswalah yang memiliki motivasi untuk merubah dirinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini ini yang terkadang sering kita lakukan, yaitu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi terkadang kita memarahi siswa itu dengan membuat dia merasa bersalah. Padahal itu dapat membuat memori yang sangat jauh. Contoh, misalkan kita itu ada siswa yang bermalas-malasan. Langsung Bapak Ibu marah dengan emosi, langsung mengatakan, kamu itu siswa yang bla 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 bla. Harusnya tidak boleh begitu Bapak Ibu. Harusnya kita harus menanya dulu, kenapa kamu seperti ini? Ada apa? Alasannya apa? Jadi kita di situ itu harus menanyakan kepada siswa. Jadi tidak boleh langsung menjudge siswa, karena siswa ini di sini kadang itu akan menghilangkan identitas dirinya. Jadi dia akan ingat terus sampai mereka berkembang nanti akan ingat dengan perkataan Bapak Ibu guru. Jadi harusnya kita itu jangan membuat mereka merasa bersalah, tapi kita membantu mereka mencari solusi. Misalkan mereka terlambat, ditanya, nah terlambatnya kenapa? Alasannya apa? Nah itu harus ditanya. Nah baru nanti setelah itu dicari solusinya seperti apa. Begitu ya Bapak Ibu. Nah yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah Bapak Ibu guru di sini kan juga orang dewasa gitu. Terkadang itu merasa bahwasanya murid harus seperti ini. Jadi terkesan kita memaksa. Padahal harusnya kita hanya menuntun saja Bapak Ibu, bukan memaksa. Jadi anak ini maunya seperti apa? Kita hanya mengarahkan, bukan memaksa dia harus terbentuk seperti apa yang kita mau. Begitu Jadi itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi yang sering terjadi di lapangan seperti ini. Nah, di sini kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon tentang dunia. Nah, stimulus kontrol ini sebenarnya yang dulu dilakukan paradigma yang lama. Yang baru adalah teori kontrol. Nah, yang dimana contohnya realitas kebutuhan kita sama. Nah, jadi di sini di stimulus kontrol terkadang kita merasa kebutuhan setiap orang itu sama. Padahal kenyataannya teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda Bapak Ibu. Jadi misalkan dari satu kelas bisa jadi kebutuhan mereka itu memiliki perbedaan yang berbeda. Contoh, misalkan tadi yang saya contohkan, si A belajarnya butuh visual, si B belajarnya butuh audio. Jadi bermacam-macam. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini menurut stimulus respon. Nah, sebenarnya pada kenyataannya dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Gambaran di sini yang dimaksud adalah tujuan hidup mereka. Sebenarnya memiliki hal yang berbeda, nggak harus sama. Mereka memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Nah, dari teori kontrol. Nah, yang ketiga, stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Nah, terkadang kita itu menuntun anak-anak untuk memiliki pola pikir yang sama dengan kita. Padahal kenyataannya harusnya dari teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena sekarang
banyak hal, nggak harus kita sama anak yang rajin nantinya akan sukses. Jadi akan berbeda-beda. Nah, belum tentu yang tidak rajin tidak akan sukses. Jadi mereka memiliki caranya sendiri untuk menuju kebahagiaan di hidup. Jadi tujuannya yang pandangannya yang berbeda. Nah, selanjutnya dari stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal di sini dari teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan Bapak Ibu. Jadi di sini biasanya anak-anak itu biasanya pada saat pembelajaran mungkin dia rame, dia pada saat pembelajaran itu mengganggu, terkesan. Padahal di situ dia hanya berusaha memenuhi kebutuhan hidup, yaitu kebutuhan apa? Kebahagiaan. Jadi tidak semata-mata dia melakukan kesalahan, tetapi dia hanya memenuhi apa yang dia butuhkan, yaitu kebutuhan kebahagiaan. Sama seperti nggak semua anak itu akan diam aja dalam pembelajaran. Nah, jadi semuanya akan memiliki perilaku sesuai tujuan mereka. Oke. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini menurut stimulus respon. Nah, sebenarnya menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yaitu berarti siapa? Hanya siswa yang dapat mengontrol diri siswa. Mereka mempunyai jadi seperti apa? Makanya yang harus kita bentuk apa? Motivasi intrinsik. Dalam arti apa? Misal ada siswa yang datang terlambat. Mereka di sini kalau motivasinya dari eksternal, mereka hanya takut dalam hukuman atau mereka hanya takut dicap anak yang terlambat. Nah, itu biasanya dia akan terus seperti itu kalau ada bapak ibu guru piket di depan. Tapi kalau tidak ada, dia akan berubah kembali menjadi lebih terlambat lagi. Nah, tapi kalau sudah terbentuk motivasi intrinsik, pembentukan diri dan karakternya, meskipun tidak ada bapak ibu guru, dia akan berusaha untuk datang lebih pagi. Ada motivasi dari dalam dirinya. Oke. Nah, di sini yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Nah, terus ini menurut stimulus respon gitu. Nah, menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya Bapak Ibu guru itu tidak bisa mengontrol siswa. Kembali yang tadi, berarti siswalah yang bisa mengontrol dirinya. Kita hanya menuntun sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidik itu menuntun siswa untuk mencapai kebahagiaan hidupnya sampai dia bisa menjadi masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini menurut stimulus respon. Jadi bagaimana caranya kita mencapai tujuan sampai mereka dipaksa, dibentuk sesuai itu. Padahal harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru bagi siswa. Jadi harusnya kita memberikan pilihan. Kalau dia seperti ini, kamu bisa begini nak, begini. Jadi kita memberikan pilihan untuk dia bisa menjadi siswa yang memiliki karakter. Nah, yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi terkadang pembelajaran Bapak Ibu guru itu merasa, oh dalam suatu kasus yang menang gurunya, yang menang siswanya. Ini menurut stimulus respon. Padahal kalau dari teori kontrol, model berpikir menang. Jadi dalam arti apa? Dalam setiap kasus siswa, jadi meskipun mereka yang terkesan siswa yang terlihat benar, sebenarnya kita itu menuntun Bapak Ibu sama-sama menang sesuai mencapai tujuan yang terbaik. Apa yang mereka mau, apa yang mereka penuhi kebutuhannya tadi. Jadi pada saat mereka melakukan kesalahan atau apa, kita harus bisa bertanya, menggali lebih dalam sampai kita bisa menemukan solusi. Nah, di sini yang dimaksud dengan model berpikir menang. Oke, sampai di sini apakah Bapak Ibu masih semangat? Masih. Oke, coba saya tes terlebih dahulu. SMP Negeri 54. Jaya, luar biasa. SMP Negeri 54. Jaya.
masih semangat untuk mengikuti desiminasi hari ini. Oke, nah di sini adalah disiplin positif. Nah, disiplin, kalau dari kata disiplin pasti itu hubungannya pada peraturan, di mana anak-anak akan disiplin mengikuti peraturan, seperti mengikuti tata tertib, datang ke sekolah tepat waktu, menggunakan seragam sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, ini kalau dilihat sepertinya disiplin seperti itu. Padahal di sini ternyata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Di mana disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dia kini. Jadi anak-anak itu belajar untuk disiplin positif terhadap dirinya. Jadi di mana mereka dibentuk nilai-nilai dalam karakter diri mereka. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi anak-anak tidak diberikan imbalan dari Bapak Ibu. Misalkan dia yang paling disiplin, diberikan penghargaan bagi siswa yang paling disiplin. Nah, biasanya kalau ada penghargaan seperti itu akan menyakiti bagi siswa-siswi yang tidak atau kurang disiplin. Jadi di sini yang dibentuk apa? Disiplin positif di sini mengajarkan mereka kembali pada motivasi diri, pembentukan karakter siswa yang berasal dari dalam diri mereka. Jadi mereka sadar atau tidak, mereka itu akan menjadi seperti apa? Nah, itu membangun dari jiwa siswa. Dari jiwa siswa. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, membentuk motivasi intrinsik. Jadi disiplin positif ini tujuannya membentuk motivasi intrinsik siswa dari dalam diri mereka. Oke. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya nilai-nilai universal, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita bentuk untuk siswa. Jadi nilai-nilai universal yang kita harapkan itu sudah ada pada diri siswa. Jadi nilai-nilai inilah yang kita harapkan nantinya siswa kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang seperti ini. Lanjut, Bu. Nah, di sini ini adalah sampai kepada kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti akan berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi, Bapak Ibu. Jadi siswa terkadang melakukan suatu hal itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, entah tujuan kebahagiaan yang mereka lakukan, misalkan pembelajaran mereka rame, itu hanya memenuhi kebutuhan kebahagiaan. Jadi di sini tidak ada anak yang salah, tetapi anak-anak yang berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ini yang harus dipenuhi dalam hidup. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima di sini dipedulikan, berbagi, kerjasama. Jadi di sini anak-anak itu terkadang kan mencari perhatian ya Bapak Ibu. Contoh, misalkan ada siswa yang riwa-riwi di ruang guru, masuk ke ruang gurunya Bapak Ibu, itu sebenarnya hanya memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu
kasih sayang dan diterima. Mereka hanya membutuhkan kasih sayang. Kita respon dengan baik. Nah, itu yang mereka butuhkan. Jadi, mereka hanya berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Nah, terkadang anak-anak ini ikut upacara, tapi terkadang kalau ada gurunya, padahal dia awalnya diam, ada bapak ibu guru yang mencari perhatian, tiba-tiba duduk atau apa. Nah, itu sebenarnya mencari kasih sayang kepada kita, biar dia ditegur, biar dia diajak ngobrol. Nah, itu sebenarnya mereka hanya memenuhi kebutuhan kasih sayang. Nah, yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui. Ini adalah juga kebutuhan dasar di mana mereka biasanya itu ya siswa-siswa berprestasi, siswa-siswa yang aktif, siswa-siswa yang semuanya ingin memiliki penguasaan. Dan pasti setiap orang pasti memiliki kelebihan dan keinginan memiliki penguasaan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, terkadang di sini, makanya siswa itu harus kita tanya, arahnya dia tuh kenapa kok melakukan itu? Biasanya siswa itu membutuhkan kebebasan dalam dirinya. Gak bisa kita kekang, gak bisa kita yang menentukan dia harus seperti apa. Jadi biarkan dia memiliki kebebasan, tetapi tetap kita di sini adalah tugasnya untuk menuntun, mengarahkan yang baik seperti apa, dengan cara apa ya kita ajak ngobrol, kita tanya kenapa, alasannya apa. Nanti kan kita bisa tahu solusinya, memberikan solusi yang terbaik untuk dia mencapai kebutuhan hidupnya. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah, ini terkadang sering terjadi kan di kelas ketika kita menjelaskan, ada anak yang tiba-tiba dia ngobrol, tiba-tiba dia itu nyeletuk hal yang lelucon. Nah, itu sebenarnya dia hanya memenuhi kebutuhan kebahagiaan dalam dirinya. Oke. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini seperti tadi kan saya sudah mengatakan ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, yang di atas yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya siswa melakukan sesuatu itu karena ada motivasi, Bapak Ibu. Misal dia datang tidak terlambat karena takut akan adanya hukuman. Biasanya seperti itu. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang memerlukan orang lain. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal dia belajar tekun untuk mendapatkan juara 1. Nah, itu untuk mendapatkan penghargaan. Jadi motivasinya dari luar. Sebenarnya yang paling baik adalah motivasi itu motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Yang seperti saya katakan tadi, kita harus bisa membentuk anak-anak memiliki jiwa motivasi dari dalam diri. Yaitu apa? Yang ketiga, yang warna biru ini adalah motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka berbuat sesuatu dengan motivasi dirinya sendiri. Tanpa ada orang lain pun mereka akan seperti itu. Kalau dia rajin ya dia akan rajin. Dia tepat waktu, disiplin, dia juga akan seperti itu. Karena sudah terbentuk dari dalam diri. Jadi tujuannya itu Bapak Ibu. Kita harus bisa membentuk siswa memiliki motivasi intrinsik bagi dirinya. Nah, di sini ada yang biasanya kita dengar ya Bapak Ibu, pasti dalam pembelajaran atau dalam pendidikan pasti ada yang namanya hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada hal baru lagi, yaitu ada restitusi. Nah, ini yang baru saya pelajari juga Bapak Ibu di JGP ini. Ada restitusi. Kan biasanya kalau kita tahunya itu hukuman dan konsekuensi. Kalau dulu kita boleh menghukum terus, tapi sekarang kan sudah ada, kita harus menerapkan yang namanya konsekuensi. Biasanya siswa datang terlambat. Kalau misalkan mereka disuruh datang terlambat siswanya, langsung disuruh untuk lari ke lapangan, berarti itu hukuman. Kalau misalkan mereka konsekuensi
disepakati Bapak Ibu, sudah terencana, sudah ada tata tertibnya. Tapi kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, misal siswa datang terlambat, muter lapangan 5 kali, lalu hukuman. Nah di sini kalau konsekuensi sudah ada aturannya. Misalkan biasanya kalau konsekuensi apa Bapak Ibu? Kalau misalkan siswa datang terlambat, harusnya diapakan? Biar tidak hukuman tadi. Biasanya apa? Mungkin di situ ada konsekuensinya. Siswa datang terlambat ke kelas 10 menit. Konsekuensi yang dilakukan, misal dia disuruh minta mengikuti pelajaran tambahan selama 10 menit. Itu namanya konsekuensi. Dia masih melakukan hal positif, memenuhi kekurangan tadi yang sudah terlambat. Tapi kalau misalkan siswa datang ke kelas terlambat 10 menit, berdiri di depan selama 1 jam, itu namanya hukuman. Nah, yang kedua, hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Jadi kalau hukuman ini mereka belum tahu nanti dia akan diapakan. Tapi kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, jadi misalkan dia mengikuti pelajaran sendiri, kan pasti dia akan lihat, kok teman-teman saya istirahat ya, saya enggak. Pasti dia akan lihat. Nah, nantinya dia akan berusaha untuk datang tepat waktu, biar dia tidak mengikuti pelajaran tambahan. Nah, yang ketiga, bersifat satu arah. Jadi hanya bersifat satu arah kalau hukuman. Dan yang terakhir kalau hukuman berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau konsekuensi, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita melihat bagaimana perubahan dia, bagaimana ekspresi anak ini, bagaimana dia kalau sudah melakukan konsekuensinya. Kita akan terus memonitor. Nah, oke, itu bedanya dari hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada hal baru yang namanya restitusi. Kalau restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di situ ada tahapan-tahapan di mana kita bertanya, kenapa kok kamu melakukan ini? Alasannya apa? Sampai kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Harusnya bagaimana yang harus kamu lakukan? Jadi kita yang menanyakan kepada siswa, kamu maunya bagaimana? Solusinya seperti apa? Jadi siswa yang menentukan solusi. Kita hanya mengarahkan saja. Kalau restitusi. Nah, di sini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini kalau restitusi. Jadi anak-anak mencari solusi sendiri Bapak Ibu. Kita hanya mengarahkan. Jadi kita bertanya. Oke, yang selanjutnya adalah pemantau. Nah, kalau pemantau ini sudah ada aturan Bapak Ibu, sudah ada tata tertib yang berlaku. Kita hanya sebagai pemantau saja. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa. Nah, pada saat istirahat kamu harus tinggal di kelas dan belajar IPS selama 10 menit dan jangan diulangi lagi. Jadi sudah ada aturannya. Nah, kalau sebagai manajer, nah ini kita apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tanya dulu, dia tahu nggak dia sudah salah apa? Jadi terkadang kalau kita langsung menghukum anak, terkadang dia bingung, kok aku langsung dihukum padahal salahku apa tadi? Orang aku gini. Nah, kadang-kadang kan siswa seperti itu ya Bapak Ibu, sudah salah tapi merasa tidak bersalah karena belum tahu kesalahannya mereka apa. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita kembalikan ke siswa, dia itu mau menyelesaikan masalahnya seperti apa? Nah, kalau kita sebagai manajer, sebenarnya yang paling baik posisi sebagai guru itu adalah posisi manajer, membentuk tanggung jawab siswa, karakter siswa, biar dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan mereka tahu kesalahannya apa agar tidak diulangi kembali. Oke, selanjutnya Bu. Di sini ada posisi kontrol aku. Nah, di sini ada sebuah kasus. Nah, di sini kasusnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalimat ini posisi kontrol apa sebagai guru? Pembuat rasa bersalah. Oke, coba kita lihat. Benar atau tidak? Oke, pembuat merasa bersalah. Oke, kita lanjut ke kasus
sudah saya ambil. Kira-kira apa itu? Apa? Apa ayo? Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kita sudah mengejudge dia itu tidak benar. Tanpa bertanya, kira-kira apa? Hukuman. Apa? Penghukum. Oke, coba kita lihat berikan. Benar sekali, penghukum. Jadi kalimatnya sudah ketahuan ya Bapak Ibu. Kita langsung mengarah ke kesalahan. Dia sudah berbuat salah. Padahal tanpa kita tanya dulu alasannya apa dia melakukan itu. Kasih hadiah. Oke, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi sudah ada kasus, kita menanya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, kita lihat. Benar sekali. Jadi kita mau memberikan kepada siswa. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu guru sudah paham ya. Seperti apa posisi kontrol yang berbeda-beda tadi. Nah, oke. Lanjut. Nah, ini ada lagi satu lagi. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Oke, coba kita lihat Bu. Benar. Jadi kita memposisikan sebagai teman. Jadi ada perbedaannya Bapak Ibu. Cara ngomongnya kita kepada siswa itu juga berbeda. Kalau dari posisi ini. Oke. Nah ini. Apa? Ayo. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Pemantau. Coba cek. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, iya Bapak Kabri, karena memang kalau namanya penghargaan itu tidak harus kita memberikan sebuah barang, tetapi sebuah apresiasi, pujian itu juga penghargaan. Iya benar sekali, semua juga bahagia, juga penghargaan. Oke, nah kita lanjut pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ayo, apa Bapak Ibu, kenapa? Karena disepakati sama-sama. Oke, karena disepakati bersama-sama. Benar sekali. Apalagi Bu Ina? Oke, karena itu adalah hal-hal yang dilakukan yang diyakini sebuah kebajikan. Benar sekali. Jadi keyakinan kelas di sini adalah membuat keyakinan bagi siswa. Jadi biar dia melakukan hal-hal yang sudah dibuat, yaitu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan seakan kita memaksa ya Bapak Ibu untuk anak-anak melakukan itu. Tetapi kalau keyakinan kelas, mereka yang membuat, menyepakati, dan mereka meyakini dalam dirinya bahwa itu adalah hal yang positif yang bisa mereka lakukan. Oke, lanjut Bu. Nah, pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi di dalam kelas harus ada keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada proses pembentukan kelas, yaitu bersifat abstrak. Nah, yang kedua, berupaya pernyataan universal. Jadi pembentukan yang kalimat-kalimat yang universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalimatnya harus kalimat-kalimat yang positif, pernyataan yang positif. Yang keempat adalah sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya sedikit saja tapi anak-anak sudah bisa mengingat. Misalkan bersama-sama menjaga kebersihan kelas, gitu. Menjaga kebersihan kelas. Jadi mereka sudah ingat. Oh, ini keyakinan kelas, nggak boleh membuang sampah sembarangan. Padahal kalimatnya hanya menjaga kebersihan kelas. Nah, yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi tiap kelas keyakinan kelasnya pasti berbeda-beda tergantung dari kondisi siswa. Mungkin siswa di situ biasa sebelum ada keyakinan kelas atributnya ada yang kurang. Nah, ditambahkan di keyakinan kelas agar mereka bisa meyakini kita harus menggunakan atribut yang lengkap sebagai bentuk disiplin. Nah, yang terakhir adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuat keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas berarti warga kelas yang mengikuti. Tapi kalau keyakinan sekolah, seluruh warga sekolah mengikuti pembuatan keyakinan sekolah. Jadi kalau kita wali kelas ya kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas tersebut. Sama, Bu, apakah saya boleh membuat keyakinan kelas dalam materi pembelajaran saya? Boleh.
Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh menyepakati keyakinan kelas apa yang akan diterapkan pada saat pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tidak harus wali kelas yang membuat, semua guru mapel juga bisa membuat dalam kelas yang mereka akan melakukan pembelajaran. Nah, di sini ada lagi yang namanya segitiga restitusi. Di sini adalah penerapan seperti manajer tadi Bapak Ibu. Di sini ada segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah cara kita, supaya kita bisa memposisikan diri kita menjadi seorang manajer. Caranya ini Bapak Ibu, dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Menanyakan dulu kesalahannya apa. Terus kita lihat identitasnya, bagaimana menstabilkan identitas. Oh ya, tidak apa-apa nah, atau apa. Kita tanya dulu. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Kita validasi, kita perdalam lagi kesalahannya seperti apa. Baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang tadi sudah disepakati. Jadi menyatakan keyakinannya, keyakinan yang sudah dia langgar, dan dia harus bertanggung jawab seperti apa. Solusinya yang membuat siapa? Siswa. Karena di sini tujuannya adalah membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi mereka lah yang harus mengetahui kesalahannya dan juga membuat solusi, mencari solusinya. Jadi mereka sendiri yang mencari agar mereka memiliki jiwa tanggung jawab dan mandiri. Oke, yang sana ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, memang ya Bapak Ibu, yang namanya proses pembelajaran tidak melulu anak-anak pasti akan benar, pasti akan mengalami kesalahan. Tidak siswa, guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi di sini yang biasanya menstabilkan identitas kalimat, di sini kalimatnya adalah berbuat salah itu wajar. Jadi terkadang kita tanya dulu, apa nak yang terjadi, ceritanya bagaimana. Misalkan dia sudah menceritakan, oh iya nggak apa-apa, yang namanya berbuat kesalahan itu wajar. Jadi kita itu menenangkan siswa dulu sampai dia mau menceritakan semuanya, yaitu divalidasi kesalahan tadi. Nah, yang kedua adalah tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita itu menenangkan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Jadi kita itu memancing Bapak Ibu. Nah, di sini kalimatnya. Nah, yang keempat, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak menginginkan mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita nggak marah, tapi kalimat kita seakan kita memang mengajak mereka berdiskusi, mengajak mereka berdialog. Nah, yang terakhir adalah kamu berhak merasa begitu. Nah, tergantung kasus-kasusnya nanti kalimat yang mana yang sesuai atau kalimatnya Bapak Ibu sendiri boleh. Jadi hanya beberapa contoh ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kalimatnya biasanya kamu pasti punya alasan. Jadi kita tanya alasannya apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, yang kedua adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi ternyata kamu bisa menahan emosi untuk tidak melakukan itu. Nah, kita menguatkan, kita memberikan tindakan validasi biar dia menceritakan yang lebih lengkap seperti apa kasusnya. Nah, yang ketiga adalah kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, yang terakhir adalah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi itu adalah kalimat-kalimat contoh validasi tindakan yang salah, memancing mereka agar mereka melakukan menceritakan apa yang sudah terjadi. Selanjutnya, nah di sini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Jadi kita menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua adalah nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi kita itu kembalikan kepada siswa, keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Setelah itu baru mencari solusi. Nah, di sini yang terakhir, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat ya Bapak Ibu.
Yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan pada saat menanyakan keyakinan kelas. Oke, nah sampai di sini kira-kira sudah bisa dibayangkan bagaimana nanti saya akan melakukan ini ya di kelas saya biar anak-anak bisa menjadi tanggung jawab, memiliki jiwa tanggung jawab dan mandiri. Oke. Bapak Ibu, saya memiliki kasus dari Pak Joko, Mario dan Adi. Di sini adalah kasus yang terjadi. Nah, di sini saya coba ingin membagi sticknya di sini. Monggo Bapak Ibu, coba kalimat mana yang tadi masuk dalam stabilitas, kondisi habis itu validasi dan keyakinan kelas. Oh, Bapak Ibu, kalimatnya yang mana? Oke, saya bagi dulu gini. Bagi ke belakang saja. Itu bukan. Nah, ini ada kasusnya Bapak Ibu. Jadi monggo dilihat mana yang masuk stabilitas kondisi, validasi, dan juga keyakinan kelas. Di sini ada Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Nah, di sini Mario dan Adi menjawab. Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Nah, jadi ini terkena kepala sekolahnya. Nah, Pak Joko mengatakan, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Nah, si Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Nah, Pak Joko, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Nah, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi apa? Tapi tidak sengaja. Nah, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya, mereka menjawab. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Nah, Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Nah, di sini kan sudah terlihat jelas di Bapak Ibu perbedaan kalimat-kalimatnya. Nah, kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Ya, pasti seru main lempar-lemparan makanan begitu. Jadi kita tanya. Dan kalimatnya sudah jelas di sini. Nah, Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Jadi kalimatnya yang intinya saja ya yang diisi di situ. Yang penting kita tahu posisinya yang mana dan Bapak Ibu sudah bisa membedakan dari ketiga posisi tersebut. Stabilitas, validasi, dan keyakinan kelas. Nah, di sini ada stabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan kelas. Oke, kembali ke kasusnya, oke? Kasusnya Bu. Nah, di sini ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Nah, Mario menjawab, kita harus bersikap baik satu sama lain. Jadi dia sudah tahu keyakinan kelas mana yang sudah dia langgar di sini. Bu, mohon diturunkan Bu. Nah, kita harus bersikap baik sama-sama.
Nah, kalian berdua ingat dengan, oh sudah ada tadi. Kalian berdua ingat dengan keyakinan kelas kita, dan kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Lina, apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Nah, tidak, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah, oke. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini kasusnya. Silakan dituliskan lalu ditempel di kertas tersebut. Ibu sudah selesai atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Monggo silakan ditempel pada kertas di sana. Nempel. Apa? Bes. Yang itu apa? Isinya apa? Loh, Pak. Oke, di sini ada beberapa jawaban yang sangat-sangat luar biasa di sini. Oke, stabilitas identitas. Buatlah Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Nah, ini ada lagi validasi tindakan yang salah. Apakah kalian tahu salah pada masalah? Nah, di sini keyakinan. Pak Joko membicarakan tentang keyakinan kelas. Oke, di sini jawabannya sudah bagus sekali. Tapi di sini saya minta salah satu untuk coba merefleksikan di depan, menjelaskan ke depan bagaimana. Oke, di sini saya punya Bu Ina. Monggo, Bu Ina. Oke, dari pengamatan saya melihat untuk yang validasi itu Pak Joko menanyakan apakah benar peristiwa itu terjadi dilakukan oleh si Adi dan Mario. Terus Mario dan Adi mengatakan bahwa itu benar. Lalu yang berikutnya stabilitas itu Pak Joko bahasa Jawanya mungkin ngadem-ngademi ya. Ya semua orang berbuat salah ya. Memang menyenangkan main lempar-lempar makanan, tapi kan salah. Nah itu distabilkan ya. Jadi habis dia melakukan tindakan yang salah, sampai Joko tuh distabilin. Itu salah. Nah nggak boleh kayak gitu. Yang benar tuh seperti ini. Lalu yang terakhir yaitu keyakinan kelas ya. Di sini Pak Joko sangat arif bijaksana menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini bersama, yang kita sepakati bersama. Terus juga menanyakan kesepakatan apa yang sudah kalian langgar ini untuk mengulang kembali bahwa perbuatan yang buruk itu tidak boleh terjadi lagi. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih Bu Ina. Oke, benar sekali ya Bapak Ibu yang sudah dijelaskan sama Bu Ina tadi. Oke, saya yakin yang lainnya juga benar semuanya. Beri tepuk tangan meriah untuk Bapak Ibu guru semuanya yang sudah aktif dalam diseminasi pagi ini. Oke, Bu, untuk kembali ke PPT-nya. Oke Bapak Ibu, di sini yang terakhir penutup dari saya sudah selesai diseminasi kita. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak. Alhamdulillah. Saya berharap semuanya sudah bisa memahami dan sudah bisa nantinya menerapkan pada kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, Bapak Ibu, kita menerapkan posisi sebagai manajer, mengomong siswa di sini yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi semoga kedepannya diseminasi ini juga bisa kita terapkan pada siswa dan juga kita bisa membentuk siswa lebih baik lagi dan juga membentuk siswa
siswa bertanggung jawab dan mandiri. Oke, mungkin di sini ada Bapak Ibu guru yang mau maju ke depan untuk merefleksikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Salah satu, monggo mungkin Bu Ida mungkin atau Bu Devi atau oke, terima kasih Bu Ida. Oke. Terima kasih Bu Sela atas berbagai praktek baiknya dalam melakukan budaya positif. Jadi yang bisa saya refleksi tadi kita sudah belajar banyak, termasuk apa yang dimaksud dengan hukuman atau punishment. Kemudian kalau misalnya kita melakukan tidak boleh pakai punishment, kita harus pakai apa teman-teman? Konsekuensi. Jadi yang bisa direfleksi kayak gitu ya Bu ya. Terus kemudian kita juga belajar tentang segitiga restitusi dan lain-lain tadi juga banyak. Itu sih Bu yang bisa saya refleksi. Semoga kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, apalagi setelah belajar tentang budaya positif. Terima kasih Bu Sela dan teman-teman. Terima kasih. Sama-sama Bu Ida. Terima kasih Bu Ida untuk refleksinya. Oke. Jadi itu ya Bapak Ibu, pembelajaran kita hari ini kita sudah belajar tentang posisi kontrol kita harus sebagaimana, sebagai apa kita bisa sebaik mungkin sebisanya bisa menjadi posisi manajer, dan juga kita berharap kita nanti juga bisa menerapkan segitiga restitusi kepada siswa kita di kelas masing-masing atau pada saat pembelajaran. Oke Bapak Ibu, dan semoga nanti kita juga bisa menyebarkan hari ini pada siswa, yaitu budaya positif kepada siswa. Oke Bapak Ibu, oke terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Atas kesempatan kali ini saya bisa berbagi ilmu yang sudah saya dapat pada pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sheila atas ilmu yang luar biasa. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat menarik dan belum pernah kita jumpai. Oke. Nah, untuk yang terakhir, acara terakhir adalah doa. Monggo Pak Ustadz Kafi dipimpin berdoanya agar bermanfaat ilmu yang kita dapat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Sela menjadi tambahan ilmu yang manfaat bagi kita dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amaka fi masjid ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na ila a'la darajat wa tuballighna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair. Jadikan kami semua ya Allah, anak-anak kami anak yang cinta terhadap ilmu pengetahuan ya Allah, cinta akan kebaikan ya Allah. Wa min ahli ilmi ahli khair, ahli Quran, ahli ibadah wa ahli istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang berkah ya Allah, wa amalan mutaqabbala wa darajatan rafi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Berkahi kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Kafi.
Demikianlah acara pada pagi hari ini, diseminasi yang diselenggarakan oleh Bu Syaila. Saya sebagai pembawa acara, terima kasih banyak atas partisipasi panjenengan semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.